ternyata pasirnya itu udah rata, jadi kemungkinan dia bertelur. Tapi ini guys tuh, wih, tuh totalnya udah 8 ekor yang menetas. Hai, assalamualaikum guys. Jadi sekarang gua kemarin tuh emang kan baru ngangkat telur juga ya. Itu dari indukan kura-kura yang kecil. Nah, kebetulan dari tadi pagi tuh indukan kura-kura yang besar ini udah gali-gali, tapi sengaja tuh gue diemin, gue gak ganggu. Nah, sekarang pas gue cek lagi, ternyata pasirnya itu udah rata, jadi kemungkinan dia bertelur. Tapi belum tentu juga ya, soalnya emang kadang kalau kura-kura itu suka, nggak tahu kenapa, gabut atau kenapa, suka gali-gali pasir sendiri. Tapi sekarang posisinya tuh masih ada si jantan sama betinanya di atas pasir. Mau cek dulu, kita angkat. Gue berharap banget sih kalau dia ini bertelur, soalnya biasanya dia kalau menghasilkan telur bisa banyak banget. Di sini kok dia posisinya tadi. Mudah-mudahan bertelur ya guys. Oh, ada kan? Belum. Alhamdulillah. Coba lagi dong. Nih guys tuh. Jadi prediksiku hari ini benar lagi. Biasanya ada berapa buah? Biasanya kalau ya betina yang besar itu kemungkinan bisa 20 lebih. Masuk musim hujan ya Lul ya. Iya. Dia emang bertelurnya tuh musim-musim hujan gini gitu. Iya, jadi biasanya tuh kalau betina di situ tuh di sini tuh emang udah ada tanggal-tanggalnya, bulan-bulannya Kangkur. Iya, jadi udah kalau udah kelihatan dikawin sama si Panu. Iya. Iya, jadi tinggal kita pantau si betinanya aja. Tumben dikit. Panen 8. Itu kira-kira kenapa Lul faktornya tuh? Nggak tahu, mungkin Pembuahannya kurang bagus. iya, dan terus sekarang tuh emang si betina yang besar ini agak jarang dikawin. Pak si Panunya emang betina-betina di sini semuanya kayaknya udah dikawin dia deh. Dasar maneh buaya. Kecuali yang satu itu tuh, yang itu kan karena emang baru ditaruh di sini juga. Aslinya kan dari hari-hari. Ondi, ini ada buaya.
Cuma yang 3 ini emang udah propen alhamdulillah. Nggak apa-apa walaupun hanya 8, mudah-mudahan nggak ada yang retak dan jadi semua Kang Pur. Betul. Semoga. Siapa tahu ini kan karena dikit jadi fertil semua. Amin. Kenapa harus dibersihin dulu? Ya kan biar apa pembuahannya lebih bagus lagi Kang Pur di inkubatornya. Biar steril. Steril. Kalau yang di dalam inkubator tuh pasir apa namanya? Pasir telur Kang Pur. Pasir telur. Aneh nanyanya ya. Saya juga jadi bingung jawabnya ini. Alhamdulillah 1. Sini ya. Apa ya kalau dengar-dengar kan kalau kayak buaya gitu. Kalau nggak salah dari suhu ya. Suhu itu bisa nentuin jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah itu kura-kura gitu nggak? Enggak. Oh kura-kura Enggak, enggak. kayaknya sama aja ya. Soalnya kan kalau kura-kura juga baby juga belum kelihatan banget Iya juga. jantan betinanya. Iya. Alhamdulillah mulus lagi Kang Pur. Oh iya cakep ya. Mulus lagi. Wah. Wah, ini ada apanya nih? Iya tuh. Ada lipetan apa tuh? Baru kali ini nih Kang Pur Iya baru banget. panen telur kura-kura. Biasanya telur ayam. Iya bener. Terus ada lagi biasanya telur tawar. Ya. Masih langsung nengok. Alhamdulillah guys, aman semuanya alhamdulillah Kang Pur. 8 telur, posisinya utuh semua, nggak ada yang retak, nggak ada yang penyok, nggak ada yang pecah juga. Kurang lebih 3 bulanan lah. Iya. Oke guys, pantengin terus kelanjutan kura-kura The Hakims. Makasih. Assalamualaikum. Oke guys, assalamualaikum. Jadi alhamdulillah setelah 3 bulan lamanya yang gue tunggu-tunggu udah muncul, yaitu telur kura-kura yang waktu itu diambil sama Kang Pur berdua, sekarang udah menetas. Jadi sekarang mau ajak Kang Pur panen kura-kura yang udah menetas. Kita panggil Kang Pur. Kang Pur, ada sesuatu. Dia lagi sibuk. Dia lagi sibuk. Sesuatu yang menggembirakan bagi saya. Apa nih? Ingat gak Kang Pur yang kita ambil telur kura-kura waktu itu? Yang saya ajak Kang Pur? Iya betul. Nah, sekarang telurnya udah pada menetas. Oh, udah netes. Udah netes. Udah netes. Jadi sekarang pas banget guys, mau ajak Kang Pur. Sekarang kita panen dari inkubator. Asik. Ayo, Kita ayo. pindahin ke baby room. Sip. Sibuk Yuk. gak? Enggak, udah aman ini mah. Oke.
Mantap. Wih. Tuh, totalnya udah 8 ekor yang menetas. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini belum direcord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkul sebelumnya pernah panen kura-kura juga nggak sih? Enggak, belum pernah. Kalau telur iya, tapi kalau panen sampai ini netes ini baru ini nih. Ini pakein aja kita buat untuk pindah ke baby room. Ya, oke. Nah, ini sambil di ini juga nih. Wah, ini udah gesit banget Kang Pur tuh. Iya, makanya kan udah kemana-mana. Tapi ini itu dia. ini skutnya rata-rata normal semua guys. Karena itu Kang Pur, biasanya kan kalau pecinta hewan kan kalau skutnya ada yang aneh-aneh kan Aneh, ya. biasanya kayak agak spesial gitu Iya, sih. iya. Berarti ini rata-rata normal. Ya? Normal. Diangkatin juga nih sisa-sisanya. Tuh. Jadi sengaja saya baru angkat sekarang Kang Pur karena nunggu egg yolk ininya kempes. Oh, jadi egg yolk itu apa? Jadi dia kayak semacam cadangan makanan gitu. Jadi Nanti- masih aman ya. Iya. Jadi kalau yang di perutnya itu masih ada, nggak perlu dikasih makan dulu. Iya. Jadi ketika sudah seperti ini baru bisa kita angkat. Oke, Karena dia oke. butuh minum dan makan. Sip. Mulus. Pat. Kang Pur baru ini kan ya panen Baru ini kura-kuranya. panen, Nah, makanya kura. saya ajak. Tuh. Oh iya, emang kalau yang skut spesialnya itu kayak gimana sih emang? Jadi biasanya Kang Pur kalau dari kura-kura baru menetas gini kadang ada yang aneh Kang Pur. Jadi kayak skutnya lebih Ya, atau ya, ya. kurang. Kurang. Iya, Kalau jadi emang kalau normalnya berapa? nah normalnya segini coba kita hitung ada Ya. berapa. Coba. Ini 3, Ya. 6, 9, 12, 13. 13. Iya. Oh, iya. 13 tuh normalnya. Iya, kadang kan ada yang 14 atau 15. Iya. Oh. Nah, ini kan kalau dilihat kayak ada yang warnanya pudar sama yang warnanya pekat nih. Itu ada perbedaan ini enggak itu? Sebenarnya kalau dari baby gini memang rata-rata kayak gini Kang Pur. Dia ada yang itemnya pekat banget dan Ya. ada yang agak pucet. Tapi nanti ketika dia berkembang beberapa minggu ke depan bakalan sama semua rata. Jadi itu bukan menentukan jenis kelamin. Bukan. Oke. Karena kalau masih baby gini untuk jenis kelamin susah juga buat dilihat sih. Iya. Nanti ketika udah agak besar baru bisa dilihat. Soalnya kan kalau burung ada kan yang perbedaannya Iya. dari warna gitu. Iya, ada juga dari Oh. telur juga kan kalau unggas biasanya Iya. tuh. Yuk kita ke baby room. Oke, alhamdulillah Kang Pur. Jadi ini kandangnya udah di set karena yang baby-baby yang lama udah pada besar kan. Biasanya kan di sini kan beranjak tempatnya Kang Pur. Iya. Iya, di sini dari yang baru banget menetas terus naik ke yang agak besar. Kadang ya. Iya, nah nanti ini bakalan pindah lagi ke belakang. Iya. Dari Nah, belakang. dari belakang ke apiari. Apiari. Nah, nanti di apiari kalau misal udah kawin-kawin kita pindah lagi ke lagi. tempat Iya, biar indukannya. nggak keganggu yang lain. Iya, benar. Jadi udah dipasangnya lampu, udah dikasih pakat, jadi tinggal taruh aja nih. Iya, airnya juga udah ready. Jadi ini Kang Pur, silakan. Ini pertumbuhan ininya sih per berapa bulannya itu berapa senti sih kalau ini nih?
Jadi kalau untuk pertumbuhan itu kurang menentu Kang Pur, kalau dihitung dari per berapa hari berapa minggu, karena pertumbuhan dari baby sulcata itu berbeda-beda. Ada yang cepet banget, yang tiba-tiba udah besar aja nih. Iya, ada juga yang agak lambat. Tapi yang agak lambat itu bukannya dia nggak berkembang ya, tapi emang agak lambat aja pertumbuhannya. Bisa juga dari pakan nggak sih? Apa dia suka makannya banyak? Itu bisa juga, bisa Ya, jadi. istilahnya karakter kali. Iya, karena kan memang setiap menetas itu kan beberapa ekor ya. Jadi ada yang makannya mood banget, ada yang makannya agak kurang. Itu biasanya kan juga kan kita push sama vitamin juga, dibarengin sama pakannya. Nah, ini kan pakannya ini kalau ini kan baru ini sayuran doang. Itu diselingin nggak itu? Nanti kan, ini kan baru banget nih nanti sayuran. Nah, besok pas habis direndam, dijemur, baru kasih pelet. Oh, ada peletnya. Pelet kura-kura kursus. Iya. Ada lampu nih. Cukup lampu doang, apa harus tetap dijemur juga sinar matahari langsung? Nah, sebenarnya kalau lampu itu kan memang hanya penghangat di sini aja, walaupun mengandung UV juga kan. Tapi kalau untuk kura-kura baby ini dia kursus Kang Pur. Jadi kita pagi itu harus kita jemur sambil direndam dulu nih, karena agar dia pupuk dan minum. Biar apa sih, buang air. Buang air. Nanti setelah direndam sambil dijemur, baru dijemur aja tuh, nggak pakai air. Nah, di sekarang lantai. kan hujan terus nih, berarti Iya. setelah tetap ada perendaman apa gimana tuh? Biasanya kalau saya di sini kalau hujan terus, misal pagi hujan nih nggak ada matahari, saya rendamnya pakai air hangat. Oh. Tapi yang nggak panas banget, yang sekiranya hangat. Baru kalau itu nggak dijemur, langsung masuk lagi ke sini. Iya, jadi dia tuh ada space untuk dia pupuk gitulah pagi. Iya. Iya, betul. Oke. Itu Kang Pur. Sip. Oke teman-teman, jadi ini telur kura-kura yang saya panen bareng Kang Pur waktu itu. Alhamdulillah sudah menetas 8 ekor. Minta doanya biar dia bisa besar juga seperti kura-kura yang di sini yang lain ya. Astagfirullahaladzim. Oke, pantengin Semoga ada terus. panen-panen selanjutnya deh. Mantap, alhamdulillah. Sebenarnya kemarin juga habis panen juga. Tapi emang pas aku lagi pulang, jadi yang ngambil tuh Jenny. Oh. Iya, ini tuh paling sedikit kalau Itu buat paling sedikit. kalau buat panen. Kemarin Jenny tuh dia bilang panen sampai kurang lebih 20 butir. Wih, mantep tuh. Mungkin itu yang indukan yang saya bilang ya. Iya. Padahal saya baru bilang indukan yang besar nih Kang Pur, saya lagi tungguin aja untuk bertelur. Ternyata pas saya lagi pulang dia bertelur, langsung diangkat sama Jenny laporan ke saya. Semoga aja jadi semua itu. Semoga, mudah-mudahan nanti saya bakal ajak Kang Pur lagi guys pas panen kura-kura yang banyak. Mantap. Seru. Seru. Oke, sampai sini aja guys. Pantengin terus Dakim Channel. Bye. Assalamualaikum.